Pertama-tama yang kita hormati orang tua kita, Abah Kiai Haji Thohir Nawawi. Semoga senantiasa fi hifdzillahi ta'ala wa ri'ayatihi wa himayatihi wa kanafihi zahirihi wa batinihi fi dunya wal akhirah wa abidhu min kulli su'in wa bala'in wa hasadin wa makruhin daiman fi ridahu wa rahmatuhu subhanallah wa ta'ala amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, alhamdulillah pagi hari ini kita diberikan kesehatan, kekuatan untuk hadir mengaji ya, pada setiap Senin pertama, dan Senin pertama ini adalah kitab Makanatut Tasawuf. Jangan sampai salah bawa. Iya. Mana Pak Bohri masalah bawa mulu ada kitab. Katanya muda. Lupa mulu muda. Halaman berapa ya? Halaman berapa? Halaman berapa, Nek? 24. Iya, 24. Iya, 24. Aduh, nenek. Emang nenek nggak ngaji? Kagak. Di pas apa ya? Di pas apanya? Izan. Pama huwal iman itu. 24 ya, 24. Kemudian apakah itu iman? Kan kemarin sampai di Islam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita masih bicara tentang rukun agama ya. Menjawab pertanyaan tentang di mana kedudukan tasawuf. Ya. Ini kedudukan tasawuf di dalam amal, Islam kan terdiri dari ilmu dan amal. Nah, maka tasawuf itu kedudukannya di mana di dalam ilmu dan amal? Artinya di dalam Islam. Nah, di dalam pertama yang kita bahas kedudukan tasawuf di dalam amal. Yang sudah kita baca jawaban pertama, kedudukan tasawuf di dalam amal itu merupakan bagian daripada risalah. Karena Nabi mengamalkan, menjalankan, menyebarkan Islam ya, kandungannya antara lain adalah kandungan tasawuf. Yang kedua, rukun agama. Ya, karena agama dalam konteks ini, dalam konteks amal, ya, rukunnya ada 3. Pertama, Islam itu adalah amal yang dilakukan oleh anggota tubuh zahir atau yang disebut suratul amal. Dan iman adalah i'tiqad al-qalbi, keyakinan hati, dijadikan sebagai asas amal. Asas amal, usulul amal. Yang berdiri amal di situ. Nah, kemudian yang ketiga al-ihsan. Ihsan ini
adalah cara ibadah yang sempurna. Karena definisi ihsan adalah anta'budallah ka'annaka tarah. Kamu ibadahnya dengan syuhud gitu. Caranya tuh. Nah, maka berarti tasawuf yang membahas tentang kandungan ihsan dalam amal Islam berarti tasawuf bagian daripada rukun agama. Nah, kita sudah bicara tentang apa itu Islam yang bulan kemarin ya. Dalam Al-Quran istilah Islam, iman dan ihsan selalu beriringan. Contoh seperti Kul inni umirtu an a'budallaha mukhlisa. Kata Nabi, aku diperintah untuk menyembah Allah. Salat, puasa, zakat, haji, berbuat baik, itu kan Islam, mukhlisa. Nah, di sini di sisi tasawufnya. Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin, Islam. Bahkan ini saya baca ayat yang di halaman 22 ya, kita mengulang yang sebelumnya tuh. Allah berfirman, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang berserah diri kepada Allah? Dialah muhsin. Jadi agama yang baik adalah orang yang ibadahnya untuk Allah, itulah muhsin. Itu. Dan iman dengan Islam juga disebutkan alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman kepada ghaib, terusnya wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang beriman kepada gaib dan mengerjakan sholat, itu kan iman, ini Islam. Jadi selalu tiga trilogi ini tidak boleh dipisahkan. Artinya Islam, iman, dan ihsan itu menyimpulkan satu hakikat. Ya. Kalau dilihat dari sisi zahirnya, agama ini Islam. Kalau dilihat dari sisi dafi, pendorongnya adalah iman. Orang amalnya kurang kuat itu kan karena imannya, dorongannya kurang kuat. Ya. Iman itu kuwatun dafi'ah, satu kekuatan ya, satu power yang mendorong, memotivasi. Namun iman ini tidak cukup didapatkan ya secara ilmu, secara teori, dalil nakli atau akli, itu tidak cukup. Itu baru membangun atau membentuk mindset, ideologi, asas berpikir. Jadi orang beribadah, berbuat itu diperintah oleh pikiran. Kita ini selama ini sekarang ibadah itu berbuat baik diperintah oleh pikiran, di mana pikirannya terdapat pengetahuan tentang kebaikan-kebaikan. Saya beri contoh. Orang berhasil bahwasanya daging kambing itu bahaya bagi orang yang gula diabetes. Ya, padahal yang paling bahaya daging sapi. Tetapi udah jadi mindset orang umum daging kambing, daging sapi mah kagak.
Artinya dia berbuat itu diperintah oleh pikiran tuh. Pengetahuan yang dia anut. Kalau makan durian nanti kolesterol. Asal makan dikit gak terus kencang tuh. Nah saya dulu makan durian karena katanya kolesterol, asal habis makan puyeng pala. Asal habis makan puyeng pala. Nah pas ada satu pertemuan, ada seorang ulama umurnya 90 tahun tapi masih sehat, dikasih durian atuk habis dimakan. Saya dikasih nggak mau. Orang ada acara seminar gitu kan, ada acara ceramah, ntar disuruh ceramah pala blenger lagi. Lah begitu niat kiai makan durian habis atuk, ditanya mau lagi, mau. Saya samperin, kiai ke kolesterol. Memang apa? Hati-hati kiai, ini durian. Namanya orang tua saya bilangin, ini obat. Buset. Plot saya minta lah berubah, saya drastis tuh. Pikiran saya, mindset saya berubah. Saya makan lah orang apa-apa. Sampai sekarang, coba dah, ada durian saya habisin dua biji ya. Orang apa-apa. Lah yang kok belum ada diabetesnya, kan udah ada mah ya kena baik, tapi belum ada kolesterolnya ya. Iya artinya berbuat itu yang merintah pikiran. Maka orang makin banyak ilmu, makin banyak perintah untuk beramal, untuk berbuat, untuk beraktivitas. Kita kan nyuruh orang supaya berbuat baik, beramal. Gimana nyuruhnya? Orang nggak ada perintahnya dari dalam dirinya. Paling nggak diisi tuh otaknya, nanti dia merintah sendiri. Disuruh mah susah. Ya, itu maksudnya dakwah dengan ngaji. Tetapi perintah dari pikiran, kalau isi pikirannya ganti. Gitu. Nah ada perintah yang datang ya, dan ini perintah tidak akan berubah dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun. Itu perintah dari hati. Nah tasawuf ini, perhatikan ya Bu, tasawuf ini adalah satu sistem. Apa sistemnya? Cara. Di dalam agama mengandung cara di dalam agama itu. Cara apa? Cara untuk mengolah, merubah iman, keyakinan itu yang ada di otak dipindahin ke hati. Nanti perintahnya dari hati, bukan dari otak. Nah makanya ulama sufi mengatakan orang yang belum punya perintah dari hati, perintahnya dari otak, itu namanya kiai ilmu, kiai pengajian. Nah kalau yang sudah perintahnya dari hati, itu perintah dari hak, dari Tuhan. Makanya kiai dulu, saya mah diperintah Tuhan. Namanya main diperintah siapa? Itu istilah-istilah orang sufi itu. Nah kalau di ilmu iman itu masih di otak, maka perintah amal, perintah ilmu. Kalau kagak tahu ilmu, kagak berbuat. Kalau kagak tahu ilmu, kagak tahu yang mana yang salah, yang benar. Itu. Nah tasawuf itu mengolah iman yang berupa data pikiran, dirubah menjadi ya fakta batin. Disebut hakikat. Hakikat itu dari kata hak, sabat. Jadi kokoh. Maka dalam tasawuf itu terkadang disebut al-amalus sabit. Amal yang sabit itu orang fikih mengatakannya sabit dalilnya, tetapi orang sufi mengatakan sabit hakikatnya. Artinya sabit hakikatnya,
Orang kalau memberi itu memang dari sifat dermawan, keluarnya itu namanya sabit amalnya tuh. Bukan dari informasi bahwa kalau memberi pahalanya gede dan dia menjadi orang baik, akhirnya dia memberi pengen disebut orang baik. Itu pikiran. Kalau enggak disebut orang baik, marah, kapok ngasihnya. Itu pikiran. Tapi kalau sudah di sini nggak ada urusan dengan orang. Orang mau ngata apa kayak bodoh amat. Gua emang beramal untuk dia. Ibu-ibu ngurusin laki emang untuk laki. Ibadah menyembah Allah. Sama laki juga. Emang untuk bini kegeeran baik. Untuk Allah. Untuk Allah. Namun motif untuk Allah itu apabila imannya udah di hati tuh. Kalau imannya di pikiran malah tergantung pikirannya. Pikirannya kacau. Nanti perbuatannya, omongannya ngaco. Tapi kalau hati, biar diubah-ubah pikirannya nggak bakal ngaco. Kenapa? Karena istiqomah. Jadi istiqomah itu batin hati, bukan zohir. Kan definisi istiqomah yang apa? Yang diberikan kepada awam yang tidak punya hakikat batin. Itu istiqomah itu nggak kemana-mana gitu. Lah kalau bininya atuh nggak kemana-mana, lah kalau bininya banyak bagaimana nggak kemana-mana? Artinya istiqomah itu bukan diam di tempat, tapi istiqomah itu dalam kondisi apapun, oleh sebab apapun, dia berpihak kepada hak, itu istiqomah. Dan berbuat apapun untuk Allah, itu istiqomah. Dan ini kerja tasawuf. Ya, ini kerja tasawuf. Nah itu Islam, iman, ihsan itu 3 simbol yang menyimpulkan satu hakikat. Itu sudah kita baca sekarang. Sekarang halaman 24, Islam udah izan fama huwal iman. Nah terus iman itu apa? Iman adalah ma'rifatun balagat haddal yakin aw huwa ilmun yushibuhu al-jazmu wal qata'. Jadi ada 2 tuh. Ini yang iman itu pertama, makrifat yang mencapai batas keyakinan ini di batin. Ini iman yang mengakar nih. Kalau iman yang tadi masih pikiran, masih akal, itu ilmun, pengetahuan, ya. Mana? Pengetahuan yang disertai, ya. Yang disertai oleh apa tuh? Keyakinan, kepastian. Artinya keyakinan dan kepastian ini informasi yang diterimanya benar. Kayak tadi tuh, ya, makan durian bikin kolesterol. Ini bagi yang belum ada kolesterol, Bu. Kalau udah ada mah makan apa aja jadi kolesterol. Lu jangan makan durian entar jadi kolesterol. Bagi orang yang belum ada, gara-gara durian kolesterol. Bukan. Nah kalau itu kita terima, nggak ada kolesterol, habis makan durian terus perus panas baik. Padahal emang nggak ada. Siapa yang menciptakan itu? Pikiran sendiri. Begitu informasinya itu salah lalu diubah dengan informasi yang benar, hilang. Padahal faktanya kedua-duanya emang nggak sakit. Cuman kenapa sakit? Sakit itu diciptakan pikiran. Gitu. Nah maka amal juga akhirnya ada 2. Ada suratul amal, ada haqiqatul amal. Ada rupa amal itu di zohir tuh. Hakikatnya di batin.
Nah, amal zahir itu tumbuh dari iman akal. Ya. Ini yang muda-muda ini kudu dicatat. Mau ngaji di mana itu susah nyari kitabnya. Ya. Jangan dibiarin saja ilmu itu kayak mutiara berhamburan. Padahal kita perlu untuk berpikir benar, beramal benar. Orang ngaji yang nguping ngedangos aja. Jadi enggak apa yang diberikan itu apa? Ya. Amal itu ada dua, Ibu. Ada suratul amal, ada rupa amal secara zahir, ada hakikat amal secara batin. Ya. Nah, amal yang zahir ini perintah pikiran. Dan amal yang batin ini perintah rohani, perintah ruh. Nah, yang diperbaiki, yang diperlukan adalah tasawuf untuk memperbaiki iman dari pikiran menjadi batin. Sehingga amalnya bukan hanya zahir, tetapi juga disertai batin. Ada laki-laki bilang sama perempuan, aku cinta padamu katanya. Ngasih duit apa? Padahal buaya. Itu kan cinta rupanya doang ada tuh. Ada perempuan lain begitu lagi, aku cinta padamu, aku cinta, banyak amat. Tetapi kalau cinta yang memang sudah sampai ke batin, maka dia istiqomah, dia lurus. Ala lahuddinul khalis. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, maka iman ada dua, ada makrifat yang mencapai batas keyakinan, ada ilmu yang disertai kepastian. Contoh begini, maulid sunnah apa bid'ah misalnya. Ya, ini contoh ya. Maulid sunnah atau bid'ah. Ada saudara kita mengatakan bid'ah. Maka kalau dia mengamalkan, mergidikan tak? Ada orang maulid, mergidikan. Kenapa? Isi otaknya itu. Nah, kita makan sunnah banget, bahkan ya, maulid nangis-nangis kita maulid, haru biru. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita cek kebenaran secara ilmu. Di dalam fikih itu ada khilaf, ada ikhtilaf, itu berbeda. Kalau ikhtilaf, satu dalil lebih dari satu paham. Dalilnya satu, kata yang satu begini, kata yang satu begitu, kata yang satu lagi begono. Ini namanya ikhtilaf. Dalilnya satu, hukumnya tiga, berbeda. Mana yang benar? Semuanya benar kalau ikhtilaf. Seperti kunut, ada yang nggak kunut, ada yang kunut. Dalilnya sama tentang kunut. Ya, seperti Nabi memerintahkan beberapa orang untuk pergi ke suatu tempat. Ya, sebelum asar kamu sudah mesti sampai. Ini perintahnya. Nggak sampai. Akhirnya membuat perintah itu berbeda hukum salat jamak qasar itu. Nah, kalau khilaf apa? Khilaf satu kasus dalilnya beda. Kalau tadi kan ikhtilaf dalilnya satu, pahamnya banyak. Kalau khilaf, ya, kasusnya satu, yang dipahaminya satu, tapi dalilnya beda. Yang satu bilang bid'ah, yang satu bilang sunnah. Oke, kalau begitu mana yang benar, mana yang salah? Cek dalilnya, mana yang lebih akurat, yang mana yang lebih pasti. Karena nanti
akan jadi apa? Konsep berpikir untuk mendorong berbuat sesuatu. Begitu diuji, yang benar maulid boleh, yang mengatakan bid'ah salah. Mesti satu yang benar. Kalau ikhtilaf semuanya benar. Kalau khilaf mesti satu yang benar. Nah, umpama ini kursi ini, saya bersandar, ada nggak sandarannya? Ada. Maka mesti kuat kalau ada. Karena saya bukan menganggap ada, memang hakikatnya ada. Tetapi ada kayak kain di belakang ini, ketutupan. Nggak tahu kan ada apa tidak ada. Tetapi pikiran melihat ada. Karena apa? Karena ada kain di sini. Padahal ini bolong. Dia bersandar. Apa yang terjadi? Jatuh. Orang bersandar kepada pengetahuan yang salah akan jatuh. Tapi jika bersandar kepada pengetahuan yang benar, kuat. Itu sebab disebut bahwa ilmu itu sampai ke paham. Kalau enggak, nanti salah pahamnya. Ulama dari dulu mengatakan paham yang diperlukan untuk ilmu itu. Kita dengar kiai dulu, paham tai, paham itu. Ilmunya sama, tapi paham. Artinya pengetahuan yang pasti. Saya cuma ingin memberikan perbedaan-perbedaan istilah. Ya. Karena agama ini nggak bisa diamalkan hanya melalui tradisi. Melihat orang berbuat, orang melakukan, nggak cukup. Orang dulu menciptakan sebuah tradisi berdasarkan ilmu. Kita melakukannya berdasarkan nyontok. Nggak bisa. Itu sebab ketika generasi tidak mendapatkan pelajaran ilmu ya, dari generasi yang ada, maka dia menganut pelajaran lain, ilmu lain, guru lain. Begitu. Karena orang berbuat itu mesti ada perintah pikiran, dan perintah pikiran itu isinya ilmu. Nah, ini perlunya ilmu. Nah, kenapa di kampung itu nggak berubah? Jiem ge, lah nggak ada ilmunya. Siapa yang merintah? Yang merintah nanti orang kesinggung. Gitu. Ya. Yang nyuruh ustaz, bergerawakan ustaz misalnya nyuruh ngajak. Ya. Ngingetin apa yang udah ketanam di sini lah. Kalau nggak ada apa yang diingetin? Lah orang tahu apa-apa diingetin apanya. Nah, ini namanya tasawuf itu memindahkan agama yang diakal, yang melalui berupa ilmu baru ke batin. Nah, maka orang bertasawuf kalau tidak ada ilmu, apa yang dipindahin ke batin? Akhirnya jadi tarekat tradisi lagi. Nah, ini ya, kan begini, ilmu itu melahirkan amal, ilmu melahirkan amal. Bahkan dikatakan bahwa amal yang benar yang berdasarkan ilmu, begitu. Nah, ilmu ini kan di pikiran, maka dia yang dapat merintahkan amal tuh. Kualitas amal tidak cukup atas perintah ilmu di teori pikiran, tetapi perlu perintah hakikat batin. Orang sufi mengatakannya ini Allah yang merintahkan. Nah, tasawuf bekerja tuh. Bekerja untuk memindahkan ilmu, baik itu ilmu iman dan ilmu amal, dipindahkan ke dalam batin. Nanti yang memerintahkan batin. Maka kata Nabi, istabta qalbak wa in abtauka wa in abtaukan nas. Tanya hatimu,
Meskipun orang berfatwa, berpendapat, berpandangan bagaimanapun, tanya hatimu yang ada hakikat ilmu. Nah, kalau hakikat ilmu di dada tidak ada dan di otak enggak ada, siapa yang merintah? Ya tergantung angin. Yang merintah buta hijau, hijau. Yang merintah buta merah, merah. Nah, inilah tasawuf. Nah, kembali ke iman. Maka iman pun dua, satu di otak, satu di hati. Amal pun, Islam pun dua, satu surahnya rupanya, satu hakikatnya. Wa tatafawatu haqaiqul iman. Nah, maka fakta hakikat iman di dalam jiwa manusia itu berbeda-beda, luas dan sempitnya berdasarkan makrifatnya. Kalau cuma pengetahuan ilmu, ya udah segitu. Tapi jika makrifatnya ke batin, bukan makrifat akli tapi makrifat qalbi, maka luas. Yang ilmu juga tergantung informasinya banyak, ilmunya banyak. Ya. Makanya saya suka bilang, kalau memang ada ulama yang arif, wali, ya, duduk dengan mereka enggak ngaji juga, Allah berikan rahmat. Enggak ngomong ilmu juga, nah, dia wali. Nah, kalau saya iblis, duduk sama saya nggak ngaji, dapat apa? Udah begitu kayak ngaji ribut baik, mau dapat apa terus? Kita masih membetulkan, memastikan dan membetulkan pikiran kita agar pengetahuannya benar dan memerintahkan amal pun benar. Itu. Oh, kata kiai dulu mah, ya ngaji-ngaji paham tai apa katanya? Ya tawil, paham ada tainya ya. Artinya tidak paham. Gitu. Ya. Seperti orang ngapalin alpiyah tuh, ngelotok pas suruh baca kagak bisa, kan paham yang nggak ada. Ya. Orang apa baik tahu dalil, pas ngelihat amalnya ngomong doang. Amalnya nggak ada kenyataannya. Nah, jika begitu bukan ilmu, itu khayal. Rasa dia pisan, khayal. Ya. Nah, pahunaka watafawuti tasdik umqan wa qurba. Dan berbeda juga keyakinannya dalam dan dekatnya, ceteknya begitu. Iman itu ada dalam, ada cetek, atau ada luas, ada sempit. Itu berdasarkan keluasan makrifat dan keyakinannya. Kalau pikiran tidak bisa luas, tapi kalau sudah batin luas. Maka di sana fahunaka arifuna billahi ma'rifatan safiyatar raunaq. Di sana ada orang yang telah mengenal Allah, para arifin, dengan makrifat yang raunaq, jernih dan indah. Elok, sangat jernih, bening. Ya. Kalau pikiran bisa makur istilahnya, bisa makur itu makdur, keruh. Biar orang ilmunya banyak kek, pada waktunya ngamuk sama bini udah kayak setan. Ilmunya kemana tuh? Hilang. Kalau ilmu itu agama itu hanya di akal, ketika marah maka awalul ghadab junun. Ketika permulaan marah, artinya akalnya hilang, informasinya hilang, pertimbangannya hilang. Gitu. Ya. Ama bini udah kayak merongos baik. Gitu. Artinya pikiran itu berubah tergantung situasinya.
Karena pikiran, akal nggak bisa menampung. Perhatikan Bu, akal itu nggak bisa menampung dua perkara yang berlawanan. Perhatikan, akal pikiran itu nggak bisa menampung dua perkara yang berlawanan. Ibu-ibu, saya tanya, sama nggak dipuji sama dicaci Bu? Bu, sama nggak? Hah? Lain. Kalau saya paksa bahwa itu sama, nerima nggak? Karena akal nggak bisa nampung dua perkara. Punya duit sama nggak punya duit, sama Pak? Oh, sama. Biar saya tempeleng bolak-balik, suruh bilang sama, mau? Ora. Lah punya duit mah bini sayang, pas kagak punya duit mah bini marah. Ditendang. Lah beda itu. Hati sama. Hati boleh menampung dua perkara yang berlawanan. Makanya ketika Rasulullah SAW memuji Sayyidina Abu Bakar, bahkan Rasulullah ngomong di depan Sayyidina Abu Bakar, ya, coba depan banyak orang, Nabi tiba-tiba menatap Sayyidina Abu Bakar dengan tatapan yang indah gitu, sampai Sayyidina Abu Bakar tersipu-sipu. Lalu kata Nabi, ya Abu Bakar, ya, innallaha yardu anka, hal tardu anhu. Itu Sayyidina Abu Bakar Bu mau jawab, nahan gejolak gembira sampai lehernya sampai nggak bisa ngomong, sampai merah mukanya. Allah ridho sama kamu, apakah kamu ridho? Gempar itu sahabat. Besoknya nanya, dengan apa engkau bima nilta? Dengan apa engkau mencapai kedudukan itu? Sampai tinggi banget. Satu kali satu riwayat Rasulullah sedang mengatakan ada orang masuk surga dari pintu ini, pintu sholat, pintu zakat, pintu ini, pintu ini, pintu ini. Sayyidina Abu Bakar nanya, dia malah lagi iseng, kayak kira-kira kalau saya masuk pintu mana ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Kamu masuk kepada semua pintu. Coba itu. Ibu, pintu mana Bu? Ada satu pintu yang satu semua surga dapat Bu. Kawinin laki. Mau nggak? Tutup udah pintu kalau gitu mah. Udah dikasih tahu tuh, pintu tuh dibocorin udah tuh. Itu Telisa mau nggak pintu itu Telisa tuh? Aduh. Nah itu apa namanya? Sayyidina Abu Bakar disebut semua pintu, bagaimana itu? Nah ketika ditanya bagaimana tuh mencapai kedudukan, beliau jawabnya dengan bahasa simbolik, binaqdid-diddain katanya. Kalau arti letterleknya apa naqdidin itu? Merusak dua perkara yang berlawanan. Artinya sama baik, ya, antara enak dan enggak enak sama baik. Ini berarti imannya sudah di dalam rohani, di jiwa, bukan di pikiran. Jadi enggak keganggu apapun agama itu di sini. Biarpun otak buta, tetap pada waktunya bicara jernih, berbuat benar, dan tidak dapat dihalangi perbuatan baiknya. Coba kata Nabi, orang yang ahli surga adalah orang yang menyambung kepada yang memutus, berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk, dan memberi kepada orang yang tidak memberi. Ini kan orang yang udah nggak ada bedanya, ya. Ini kan kita kalau udah marah, wah 7 turunan gua gak bakal masuk ke rumah lu. Wah 7 turunan.
Nah, ini adalah apa? Akal. Agama dengan akal. Isi akalnya berubah karena ada informasi lain, berubah lagi. Nah, maka ada orang yang makrifat kepada Allah itu pengetahuannya Sofiyatur Raunaq, syadidut ta'alluq, sangat elok. Syadidut ta'alluq itu Sofiyatur Raunaq, indah dan jernih. Ka'annaha ma'rifatu dirasatin wa khibratin, seolah pengetahuannya seperti hasil kajian dan udah ngalamin. Nah, akal nih batu. Batu itu. Nah, sementara orang sering berkata begini, orang yang matang itu mesti melalui berbagai pengalaman atau membuktikannya melalui studi kajian, ya, baru dia matang, ya, dan dia boleh menasihati orang. Ini kebanyakan, ya, secara aklani, akal tuh berpikir seperti itu. Agama tidak. Itu pikiran awam. Ya, pikiran awam. Padahal secara psikologi itu sudah ada. Ya, udah ada tuh. Maka dalam tradisi berpikir manusia secara umum, nasihat itu sama orang yang udah umurnya 170 tahun. Ini pikiran awam. Padahal orang perlu makrifat atau agama atau iman, ya, yang bukan hanya berupa ilmu pikiran tetapi berupa hakikat di batin. Nah, jika demikian, maka makrifat dia itu seperti hasil dirosah dan pengalaman. Kayak orang kudu ngalamin. Misal begini. Bisa, bukan batunya. Misalnya begini. Orang menghadapi sesuatu mesti sabar. Nah, ini cara berpikir awam. Ya. Kalau orang udah umurnya 170 mah udah pasti sabar baik, soalnya dia udah ngeranapin apa baik. Udah salah berkali-kali dan tahu benarnya dan benar berkali-kali sudah. Maka dia dapat, ya. Tapi faktanya tidak, Pak. Manusia itu biar udah tua umurnya 90 tahun, kalau jika memang rohaninya, agamanya tidak menjadi hakikat hatinya, tetap bocah. Tetap enggak sabar, tetap enggak ridho. Maka kata Sidi Abdul Qadir Al-Jilani, kata Sidi Ahmad Rifai, kata Sidi Abul Hasan Syazili, la tashabil ahdatha walau kana ibn tis'ina sana. Jangan meneladani bocah kecil meskipun umurnya 90 tahun. Ada bocah kecil umur 90 tahun. Perkara agama itu perkara batin, perkara hakikat, perkara rohani, bukan umur. Ya. Nah, maka kata beliau, ini saya mengutip, ini mengutip, saya memang tidak menulis kutipannya, tapi saya mengutip, ya, pendapat ini dari 3 ulama. Pertama Syekh Muhammad Al-Ghazali, kedua Ibnul Qayyim Al-Jauzi, ya, dan ketiga Abu Hamid Al-Ghazali. Ada Syekh Muhammad Al-Ghazali, ada Abu Hamid Al-Ghazali. Dalilnya Ar-Rahman fas'al bihi khabira.
Al-Quran pun mengatakan khabira. Ya. Mau tahu tentang Allah, tanya kepada yang khabir tentang Allah. Nah, dalam tafsiran ulama, khabir yang tentang Allah adalah yang ilmunya, imannya bukan hanya dalam pikiran tapi ke dalam hati. Kal khabir, di situ ada. Ini apa? Kalau balaghnya tasbih baligh. Tasbih baligh. Kenapa? Bertanya itu kepada orang ahli ilmu gitu. Tetapi kal khabir. Contoh, Al-Imamul Junaidi itu diangkat menjadi mursyid kamil umur 21 tahun. Datang aki-aki minta nasihat sambil diketok kepalanya, sambil bilang, "Tong, lah umur 21 ngentong-ngentongin umur 70 tahun." Ya. Nah, kita sering mengukur berdasarkan pikiran awam. Bapak punya anak, udah punya ilmu, udah punya amal itu. Bapak mindsetnya yang memandang ini bocah. Jadi nggak bermanfaat anak itu bagi bapak. Padahal di dalamnya ada bimbingan Allah. Ntar kalau udah tua, bukan. Itu awam. Agama tidak mengenal itu. Agama adalah apabila ilmunya, imannya sampai di hati, baru matang. Nah, ya orang matangnya umur 60 tahun, ya betul. Ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memang masuk tarekatnya umur 40 tahun, Pak. Nikahnya umur 49 tuh. Jadi mursyid umur 50. Ya, arti mursyid ini adalah gambaran orang yang punya kematangan rohani maksudnya. Ya. Yang selain daripada Imam Sidi Abdul Qadir, semua di bawah itu. Jadi ada mindset, ada asas berpikir yang tidak berdasarkan hakikat ilmu yang benar, berdasarkan hakikat agama yang benar. Itu yang menimbulkan ya, kesulitan untuk mengamalkan agama. Saya bertemu seorang ulama dari Yaman, Masya Allah, namanya udah harum, tinggi ya. Semua belajar kepada dia, yang tua yang muda belajar, kirain umurnya tua, sampai supaya dilihat tua dimerah-merahin supaya jangan kelihatan hitamnya, supaya kelihatan tua. Umurnya terpaut 3 tahun 4 tahun ya, dengan saya Habib Umar bin Hafiz, muda itu, paling 60 tahun umurnya sekarang, tapi sejak 30 tahun ya, dia sudah seperti orang berumur. Nah, ini yang dimaksud kenapa ada makrifat seperti hasil kajian, hasil pengalaman. Bukan. Wa hunaka ma'rifatu duna dalik, dan di sana ada ma'rifat yang di bawah itu, yang di bawah itu, yang di bawah itu ya, tidak perlu dirincikan. Ya, ada yang duna dalik gitu. Wa hunaka ashabul qulub al-muf'amah bil yaqin. Di sana ada orang yang memiliki hati penuh dengan keyakinan. Rasikhatas thiqah, kepercayaan yang rusuh, yang mendalam, kuat. Tamurru bihal awasif kama tamurru riyah bisa marihid dzara fala tuzahzihuha anil haqqayyida unmulah. Tidak bisa digoncangkan oleh apapun, umpama serangan angin dan topan menerpa gunung tinggi, menjulang nan kokoh, maka ia tidak bergeming sedikit pun dalam membela hak. Ya. Qayyidah unmulah itu seujung kuku pun gak bergeming.
Jadi ada orang yang mempunyai hatinya, mempunyai keyakinan seperti gunung. Ketiup angin kan gak goncang. Kalau pohon mah tinggi goncang. Ada yang begitu goncang. Nah kalau yang goncang itu iman yang masih dalam pikiran. Itu yang kalau kiai dulu mengatakan gua bukan dari kitab gitu. Ya, kiai dulu mengatakan gua bukan dari kitab katanya. Lah kalau kata orang pengajian dari mana? Dari sampah. Ya, dari sono katanya. Adalah itu sudah berubah di sini. Nah, terus kita yang di sini nggak ada mau kagak ngaji. Buset deh. Nah, itu. Ada dua perlu ilmu. Untuk takwa dan untuk istiqomah itu perlu ilmu. Yang tidak perlu ilmu ya adalah jika orang sudah takwa dan istiqomah ingin makrifat. Ilmu mau udah ada, makanya nggak bisa nyiptakan ilmu. Ilmu itu la yaj'alut taqwa, tidak menciptakan takwa. Ya. Yang menciptakan takwa adalah amal dari ilmu yang dilakukan dengan ikhlas. Taib. Wa hunaka yaqinun duna dzalik. Di sana pun ada keyakinan yang di bawah itu, di bawah itu, di bawah itu, di bawah itu. Ya. Ala annal imana idza kana ma'rifatan wa tasdiqan yajibu an takuna al ma'rifatu muttasimatan bis sihhati. Wa illa fala qimata tasdiq. Ya. Lubabuhu khata. Nah, ini yang tadi saya terangkan tuh. Bahwasanya iman, jika iman sebuah pengetahuan, pemakrifat dan keyakinan, maka mesti makrifatnya bercirikan benar, artinya mesti benar pengetahuannya. Kalau tidak, fala qimata litasdiq, nggak ada artinya keyakinannya. Orang yakin berdasarkan ilmu itu mesti pengetahuannya mesti benar, mesti paham yang benar. Kalau enggak, kapan-kapan dia berubah. Kenapa? Enggak menyentuh dinding keyakinan, entah dia berubah lagi. Sama juga orang bersandar yang tidak ada sandarannya begitu. Tapi kalau pengetahuannya benar dan membentuk keyakinan, ya, maka enggak berubah. Itu yang disebut i'tiqad dalam istilah tasawuf. Ya. I'tiqad itu adalah sesuatu yang sudah menjadi batin. Baik. Maka tidak ada harganya sebuah keyakinan yang yang inti keyakinannya tidak benar, inti pengetahuannya tidak benar. Pengetahuan tidak benar, maka keyakinannya tidak betul, meskipun betul. Kayak tadi tuh, orang nggak ngapa-ngapa, takutan makan daging kambing nanti kolesterol. Jadi ketika dia makan daging kambing sakit, itu pikirannya yang nyuruh. Kalau hilang enggak. Nah, saya ada orang Singapura telepon sama saya pengen ketemu. Kata saya mau ke airport. Yaudahlah ketemu di airport. Dibawa makan. Saya lihat itu saya punya kawan lama nggak ketemu. Tiba-tiba kurus. Kelihatan kalau ada orang diabetes, kelihatan. Kata saya, antum diabetes? Iya. Oh, ayo makan sini, makan. Dia mesen bakar kambing. Saya ketawa. Sini saya nggak makan nasi ya, saya makan kambing sama sayuran aja. Dalam hati sama isi mindsetnya dengan saya. Saya kambing. Gitu. Tapi kalau yang nggak bisa ini, enggak. Kita dikatakan bohong itu. Ya. Ada faktanya, ada hakikatnya itu. Itu sebab itu ilmu penting, bukan hanya khayal pengetahuan itu. Ya contohnya seperti itu. Begitu juga agama. Ada dalilnya di Al-Quran dan Sunnah dan ya, ada paparannya pemahaman yang benar menurut para ulama. Taib. Itu iman selesai.
Wamal Islam kalimatun. Iya betul. Wamal Islam. Lalu Islam itu apa? Kalimatul Islam fi madluliha lughawi wa fi mustalah asy-syar'i ta'ni khudu'un lillah. Kata kalimat Islam dan maknanya secara bahasa dan secara istilah sama, tunduk kepada Allah. Islam mau lughawi mau istilahi maknanya tunduk. Orang Arab juga kalau perang, kalau nyuruh nyerah, istaslim. Ya, dengan kata Islam juga begitu. Wala ta'ni al-khudu wala ta'ni al-khudu al-juz'i. Tunduk ini maksudnya bukan tunduk separoh. Juz'i itu apa? Juz'i itu ya separoh, ya. Separoh tunduk, separoh kagak. Coba kita sholat, ruku, sujud itu tunduk nggak? Hatinya tidak tunduk, itu tunduk separoh namanya. Ya, kita memberi, hatinya tidak ikhlas, itu kan tunduk separoh. Memberi itu kan menjalankan perintah Allah, tunduk kita tuh. Hatinya nggak ikhlas, itu tunduk separoh. Islam tunduk full. Atau awil khudu al masyrut, atau tunduknya bersyarat. Kata lakinya, boleh neng abang kawin lagi? Boleh, syaratnya lah boleh pakai ada syarat. Contoh gitu, agama juga, gua mau sembayang misalnya ke masjid, ya iya, tapi habis ke masjid kasih duit lah, itu kan bersyarat namanya. Apalah, nggak ada syarat, nggak ada. Kita ibadah itu nggak ada syarat apa-apa, memang tunduk kepada Allah. Awil khudu al karih, atau terpaksa, ya. Terpaksa mertua gua kiai, nah itu kan bukan tunduk kepada Allah, itu melakukan, kan amal itu kan ketundukan. Lah coba pagi-pagi lagi enak tidur kita sembahyang subuh, kan tunduk itu. Tapi ngelenggut itu separuh namanya tuh, Bu. Kalau nggak bicara udah bagus mah bagus. Nah kalau bicara tasawuf kan enggak, kudu sempurna. Nah kalau bicara umum udah bagus banget, daripada gak sembahyang kan gitu bahasanya. Nah, itu kan makin ke awam tuh, daripada gak sembahyang udah dah. Nah kalau begitu baik lama-lama jadi tradisi, mesti diajak meningkat. Kayak ngaji tuh nggak pakai kitab, dibiarin baik lama-lama tradisi. Ya. Lama-lama udah nanti kupingnya budeg, ya. Hatinya budeg, udah kebanyakan ngedenger tapi nggak diamalin kan budeg. Al-khudu, hudu yang mana? Al-khudu'ul ladzi yang kulul iman al mustaqim fil qalbi ila amalin tastabigh bihil jawarih. Ketundukan yang mentransfer, memindahkan iman yang bersarang di hati menjadi amal, ya. Mewarnai seluruh anggota tubuh, menjadi amal yang mewarnai seluruh anggota tubuh. Jadi amalnya itu dari hati, bukan dari pikiran. Itu ketundukan. Sama sebetulnya Islam ge, iman ge, kalau yang di hati mah itu ihsan. Makanya di sana di Al-Qur'an itu, waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah fahuwa muhsin. Orang yang beriman dan beramal soleh dan dia memperbaiki amalnya dengan baik dan ikhlas, dialah muhsin. Jadi amal dan iman yang mendalam itulah ihsan. Wa yutarjimul yaqinal khafi ila ta'atin barizatin fil hayatil khassati wal 'amah. Serta dapat menerjemahkan keyakinan kepada bentuk ketaatan baik dalam kehidupan khusus dan kehidupan umum. Di mana kehidupan khusus? Di dalam rumahnya. Kalau pengen tahu orang itu benar apa enggak, tanya bininya.
Loh kalau tanya muridnya bener baik. Tanya bininya. Tanya anaknya. Soleh nggak tuh orang? Takut nggak sama Allah tuh? Ya. Nah ini apa? Kehidupan khusus. Kehidupan umum. Tanya orang-orang yang sekitarnya yang pernah berinteraksi dengan dia. Wa qad syara Allahu jumlata faraid tu'addu min arkanil Islam wa hadha huwa dairatul khudulillah. Wal hikmatu min dzalik tadribun nasi ala. Allah telah mensyariatkan sejumlah kewajiban salat, puasa, zakat, haji dan kebaikan yang dianggap sebagai rukun Islam. Nah, rukun Islam ini, Bu, dairatul khudu. Apa dairatul khudu itu? Wilayah ketundukan. Ya, orang jika tunduk maka akan mengekspresikan rukun Islam yang 5 itu. Ya. Tetapi bukan hanya perilakunya, tetapi hikmahnya. Hikmah daripada kita melakukan 5 putaran itu, 5 rukun itu yang menjadi senter agama, ya, itu kan simbol ketundukan, rupa ketundukan, sholat, puasa, zakat, haji, zikir, itu kan rupa ketundukan. Ya. Tetapi kenapa itu menjadi senter ketundukan dalam bentuk rupanya? Karena 5 ini hikmahnya membangun beberapa perkara itu, melatih beberapa perkara di bawah ini. Orang jika benar sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, zikirnya dan amalnya, maka akan membentuk dirinya ketaatan karena Allah, bukan karena siapapun. Yang kedua, ihsanul khudu. Ketundukannya betul-betul total. Yang ketiga, at-tarafu' anir razail. Apa tarafu itu? Jauh dari berbagai kehinaan. Kalau bahasa kita, tarafu' anir razail itu gengsi untuk melakukan perbuatan buruk menurut agama dan menurut akhlak. Gengsi. Orang pantas timbul perasaan tarafu, tinggi untuk tidak melakukan keburukan. Nah, rukun 5 ini memberikan pengaruh kepada psikologi diri sendiri dan juga kepada sosial. Bagaimana interaksinya kepada orang lain? Jika baik, berarti sholatnya, puasanya betul telah membangun rohaninya. Ya. Pengaruh itu tidak dapat dijelaskan di sini. Wa inna manusari ubi taudih anna man adaha walam yastafid minhal khudu al wajib lillahi fi kulli syai faka annahuma ada syai'an. Singkatnya begini, orang yang menunaikan rukun Islam, ibadah, amal, kebaikan, tetapi tidak mendapatkan hikmah hasilnya, yaitu tunduk yang total kepada Allah dalam perbuatan apapun, dalam perilaku apapun, dalam perkataan apapun, itu sama dia tidak melakukan apa-apa. Kalau kata kiai dulu mah lagi-lagi salat tai, puasa tai, jadi ke situ lagi. Karena enggak membangun jiwa apa-apa. Mahmas taksaro min hadal ada, meskipun banyak melakukannya, nggak ada artinya. Makanya ulama dulu, ya ulama sufi, bukan ulama artinya bukan diceger doang kiai dulu, itu tasawuf sufi. Nah, emang golongan apa? Itu tasawuf. Selalu mereka mengatakan kualitas. Udah nggak usah banyak-banyak, dikit asal manfaat. Yang penting kualitasnya. Kita mengambilnya udah dikit ya, kualitasnya mendingan banyak. Kali yang ini enggak, yang itu gitu. Lah kalau dikit yang ini enggak, udah bubar. Enggak bikin jiwa rohani apa-apa.
Maqimata sholatin aw siyamin la yu'allimanil insan nadzafatad dhamir wal jawarih. Apa artinya sholat, artinya puasa kalau tidak membangun kebersihan batin dan anggota tubuh manusia? Apa artinya? Allah pun berfirman, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ini dalilnya. Dalilnya ini an Sauban anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la u'limanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamati bihasanatin amsala jibali tihamah bayda'a fayaj'alullaha haba'an mansura. Qala Sauban ya Rasulullah sibhum lana wa hallihim lana. Itu wa hallihim lana. Allah nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Qala ama innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna minna laila kama ta'khudun walakinnahum aqwamun idza khalau bi maharimillahi intahaku bukan intakahu ya. Itu ada kesalahan. Intahaku. Satu ketika Nabi sedang bicara di depan sahabatnya, banyak sahabatnya tuh. Ya. Nah, Nabi itu jika kumpul dengan sahabatnya, yang depan-depan itu yang senior-senior, sahabat yang hebat-hebat. Ya, maka sunnah dalam pengajian, ya, orang-orang yang memang mulia dimuliakan duduknya di depan, itu sunnah. Bukan membedakan yang lain, nabinya begitu. Bahkan dalam kumpulan kalau ada sahabat yang pernah perang Badar, itu suruh ke depan, meskipun ngelangkain orang ke depan. Nah, Nabi ingin menghormati tentara Badar karena dia mendapat berita dari Allah masuk surga semua. Gitu. Lalu Nabi berkata di depan banyak orang, maukah kalian aku beritahu bahwa nanti di akhirat ada satu golongan dari umatku datang membawa amal, ya, kebaikan sebesar gunung-gunung Madinah. Tihama itu Madinah, putih-putih, artinya amal baik semua. Tetapi sampai di depan Allah jadikan seperti debu yang bertebaran, artinya nggak ada nilainya. Belum selesai Nabi ngomong, sahabat junior paling belakang, ya katakanlah ilmunya belum banyak, mendengar begitu, waduh, langsung dia berdiri nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, sibhum lana wa hallihim lana alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam, katanya. Jelasin dong ciri-cirinya, sifat-sifatnya seperti apa, jangan-jangan saya termasuk seperti mereka dan saya tidak merasa. Satu yang Nabi kasih ciri-ciri, kata Nabi, ama innahum, ketahuilah bahwa mereka itu ikhwanukum, ya, saudara kamu, artinya sama Islam, ya. Wa min jildatikum, ya, dan dari orang-orang yang hebat. Wah, ibadahnya hebat lah. Wa yakhuduna minal, dan dia juga ngambil malam seperti kamu mengambil malam, sembahyang malam, zikir malam, qiyamul lail. Tetapi dia adalah golongan orang-orang yang kalau udah berdua-dua sama yang diharamkan Allah ngelanggar. Ya. Sembahyang iya, jamaah, zakat iya, haji iya, puasa iya, amal semua iya. Ya. Dekat sama perempuan lain yang haram, kelanggar. Dekat sama duit orang, kemakan. Dekat sama nama baik orang, diburukan. Apabila dia berdua-dua dengan yang dilarang, melanggar. Artinya ibadahnya semua itu enggak mencegah ini, artinya enggak jadi jiwa, enggak jadi hakikat, jadi enggak ada yang melarang. Allah melarang itu dari hakikat sini. Kalau ilmu mah tulisan, kalau belum jadi hakikat iman itu enggak mencegah, enggak mengatur.
Wa arkanul Islam huwa amalun haqiqiyun li bina'in nufus 'alal khair. Rukun Islam berarti adalah satu aktivitas hakiki untuk membangun jiwa manusia di atas kebaikan dan memformatnya. Ya. Dan memformat apa memformat itu? Artinya apa di situ? Jiwa yang sehat meninggalkan mana itu? Mereka menunaikan rukun-rukun lahiriah yang tidak meninggalkan kekhusyuan, yang patut tidak menciptakan jiwa yang sehat. Ada ya. Dan artinya rukun Islam itu membangun jiwa ini di atas kebaikan serta mewarnainya, katakan begitu. Mewarnainya menjadi tinggi jadinya. Tinggi dan dan tidak mau untuk melakukan kerendahan dan menjauhi keburukan, kehinaan. Karena hatinya itu yang ya. Qala ta'ala utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ya. Bacalah apa yang diwahyukan daripada kitab apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Qur'an. Dirikanlah salat karena salat mencegah kekejian dan kemunkaran, dan zikir Allah lah yang besar. Allah mengetahui apa yang kalian perbuat. Nah, selesai itulah Islam. Jadi Islam kalau amalnya dilakukannya dari ilmu, dari pikiran, itu zahir. Ya. Makanya biar amal banyak, kalau hatinya tidak bersih, nah tasawuf itulah yang membuat ya imannya yang dari pikiran menjadi hati. Ya. Begitu juga amal Islam. Ya. Ada dua, ada rupa, ada hakikat. Nah, jika ada hakikatnya, maka amalnya benar, amalnya berkualitas. Dan yang memindahkan iman ke hati dan yang mempunyai hakikat amal adalah tasawuf lah jalannya. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah. يا مصطفى محلى يا مصطفى محلى أنت حبيب الروح روح العزيزة فداك روح العزيزة فداك جل الذي سواك